3 hari yang lalu maksa aja Pemda, timnya Bang Emil minta, saya nggak bisa. Kalau sudah masuk jadwal duluan dari Bunda nggak bisa digeser, enggak, kecuali situ yang ngalah. Selesai dari stikers, saya ke situ. Ya sudah, nggak apa-apa Ustaz. Kalau begitu nunggu selesai dari stikers. Alhamdulillah. Buat saya bukan siapa yang mengundang, tapi menghormati terlebih dahulu yang mengundang, itu bagian dari moga-moga adab. Apalagi budayanya orang tua saya, Masya Allah, diundang orang tua tuh barokah. Nitip adik-adikku sekalian, stickers di samping belajar ilmu dunia kesehatan. Kalau boleh nitip buat anak-anakku, jaga adab pada guru-guru dan dosennya. Penting ilmu atau gini, ilmu dulu apa adab dulu? Ayo jawab, ini penting ini. Adab dulu apa ilmu dulu? Ilmu dulu apa adab dulu? Adab dulu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begini, aku lebih menghormati orang yang beradab walaupun sedikit ilmu daripada orang yang banyak ilmu tapi kurang beradab. Sekali lagi, Syekh Abdul Qadir Jailani itu Qutbul Aulia, pemimpinnya para wali, mengatakan aku lebih menghormati orang yang beradab, berakhlak walaupun tidak banyak ilmu ketimbang orang yang banyak ilmunya tapi kurang adab dan akhlaknya. Keberkahan itu adik-adik nitip ada pada adab. Kalau hanya ilmu, iblis tuh ilmunya banyak banget. Quran hafal, yang ngajarin malaikat, gurunya tuh iblis. Berarti ilmunya sudah mumpuni. Kenapa jadi laknatullah? Kurang adab, tidak mau hormat padahal disuruh oleh Allah. Nah, Bunda Yani, kami merasa di pesantren itu salah satu barokahnya, nggak canggih-canggih amat kiai ngajarnya, nggak hebat-hebat amat teknologinya, bahkan tidak pinter-pinter amat juga santrinya. Tapi kenapa alumni pesantren itu bisa bikin pondok lagi, bisa bangun lagi, bermanfaat hidupnya? Salah satunya adab yang dijaga kepada para guru dan ustadz. Nah, kalau bisa mah ini juga menjadi patron Istiqas nih, anak-anakku sekalian, barokah menghormati kepada guru, maka kau jadi orang terhormat. Siapa memuliakan gurunya, dia akan dimuliakan hidupnya. Yang kedua, alhamdulillah tidak terasa besok atau lusa ini Pak, kita ngikut pemerintah saja ya. Kalau Muhammadiyah sudah pasti besok katanya. Jadi nanti malam tarawih. Ustaz Komar gimana? Ya saya ngikut pemerintah saja. Mudah-mudahan sih bareng. Jadi supaya lebarannya tidak beda. Suka nggak enak ya Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mah masih puasa. Aduh, ya Allah. Tapi ya sudahlah, biar saja, kita nggak bisa memaksa setiap orang. Kita bisa memaksa diri kita untuk menghormati apapun menjadi pilihan orang. Saya berdoa ini hari Jumat di penghujung bulan Sya'ban, kata pembawa acara tadi Kang Ustaz, semoga siapapun yang dipilih Allah hadir di majelis ini disehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dibahagiakan keluarga dan hidupnya, yang sudah punya anak disolehkan anak-anaknya, mudah-mudahan dicepatkan lulusnya dengan nilai yang bagus bagi mahasiswa, dan mudah-mudahan yang menantikan jodoh Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh dan soleh. Tong amin sadayana ya. Iya mah khusus kenapa amin. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-cita ibu dan bapak, anak-anakku sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Yang kedua, seperti biasa ada peraturan kalau ceramah saya, tangan kanannya semuanya. Ini sudah divaksin kan, moga-moga sehat semuanya nih. Tempel pundak temannya, ikuti kata-kata saya. Hai teman-teman, kalau dengar ceramah jangan ngantuk. Bangun. Semangat. Angkat tangan kirinya. Hai teman-teman, kalau dengar ceramah handphonenya simpan, handphonenya matikan. Kalau masih nyala, handphone saya sedekahkan. Aduh, kuat mal itu. Daripada disedekah, langsung di silent. Masya Allah. Baik, tarhib Ramadan. Kenapa bahasanya tarhib dari rohiba yang kemudian terkenal dengan marhaban ya Ramadan? Di bahasa Arab itu ada dua, ahlan wa sahlan juga sama, wilujeng sumping, selamat datang. Apa bedanya Ustaz? Kenapa ke Ramadan tidak ahlan wa sahlan tapi marhaban? Kalau marhaban itu selamat datang untuk tamu istimewa, tamu yang membawa keberkahan, tamu yang penuh dengan kemuliaan. Makanya marhaban ya Ramadan. Jadi ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istimewa. Amin. Tidak mengistimewakan Ramadan kecuali orang-orang yang istimewa. Tidak memuliakan Ramadan kecuali orang-orang yang mulia. Lantas apa yang harus kita siapkan untuk besok nih Pak Ustadz di tarhib Ramadan? Pertama, jangan lupa berdoa. Apa? Doa. Doa apa Ustadz? Doa minta umur panjang jumpa dengan Ramadan. Salah satu perubah kodok yang nanti akan menjadi takdir adalah doa. Maka doa itu silahul mu'minin, perlengkapan dan senjatanya orang beriman. Ya Allah, minta umur panjang agar bisa jumpa dengan Ramadan. Sebab tidak sedikit munggahan hari Sabtu Ramadan, Jumat siang bahkan statusnya foto daun pisang dengan nasi, sambil mengatakan munggahan bersama tetangga dan saudara. Tiba-tiba habis asarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak bisa tarawehan. Daun pisangnya juga masih basah di fotonya, dan nggak berubah di foto Maya. Ya Allah, padahal tadi makan siang tebaran, padahal tadi ngebotrang. Ya jangan merasa sekarang yang masih muda mahasiswa. Saya masih muda Ustadz, tenang saja, masih panjang. Masih ingat teori kematian bukan karena soal tua atau muda, soal ajal. Betapa banyak kakek neneknya masih hidup, cucunya sudah duluan. Karena bukan soal muda atau tua. Sayangnya kita suka salah terus sih. Kalau ada yang meninggal tuh umur berapa ya? Seolah-olah kalau masih kalau tua teh pantes. Oh pantesan. Terus kalau muda nggak pantes ya pantes aja. Saya dengar bahkan bocoran dari beberapa teman yang mengerti tentang kematian, lagi trennya anak-anak muda yang meninggal. Model yang tua alhamdulillah. Lebih tren lagi yang tua. Jadi minta umur panjang ya Allah supaya jumpa Ramadan. Bunda Yani mah besok Ramadan baru sekarang tarhibnya. Rasulullah mah 2 bulan tarhibnya. Dari mana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di kampung-kampung sudah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasilna qasidana ya Rabbi bil Mustafa. Jangan ditahan suaranya. Keluarkan sama-sama. Ulangi dikeluarkan. Keluarkan saja. Ya Rabbi
bibir Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Ya Allah, 2 bulan dulu ibu bapak menyambutnya Rasulullah karena tahu Rasulullah mulianya bulan Ramadan. Mintanya tuh dari 2 bulan. Kita mah sekarang baru minta, itu juga karena ada munggahan. Kalau nggak ada munggahan, Ramadan ya besok. Astagfirullahaladzim. Ya setiap orang dengan pengetahuannya masing-masing lah. Memang begitulah. Jadi minta umur panjang, doa apa lagi? Doa minta sehat walafiat. Buat apa umur panjang sampai Ramadan? Sakit-sakitan. Tidak taraweh, hanya di kasur berbaring sendirian. Buat apa minta sehat walafiat? Sebab doa itu salah satu ayat yang diselipkan ketika cerita tentang puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila mereka bertanya tentang aku wahai Muhammad, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta dan berdoa padaku. Jangan sungkan-sungkan ke Allah, minta yang banyak. Ya Allah, kan sehat walafiat. Bahkan Ramadan disebut bulan doa istijabah, bulan diijabahnya doa. Jadi Ramadan tuh banyak momentum-momentum doa yang nantinya kabul. Itulah kenapa persiapannya doa. Minta apa lagi? Minta dikuatkan, istiqomahkan iman Islam kita ya Allah. Ada yang umur panjang, sehat, tapi sibuk sama dunia, tarawehan tidak, tadarusan nggak ada waktu, kemudian taklim tidak pernah, tahu-tahu sholat lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah lebaran ya? Belum khataman, belum sedekah zakat, belum Masya Allah, jangan. Minta dikuatkan. Dede sekalian, percaya dahsyatnya doa itu luar biasa. Maka saya Bunda Yani sekarang kemarin ceramah juga di pesantren, sampai gurunya mengatakan benar Ustaz, doa itu dahsyat luar biasa. Maka jangan bosan berdoa, jangan berhenti berdoa, jangan putus asa dari doa. Ini Bunda, depan rumah saya itu kan tanah kosong tuh. Ini karena orang tua laporan, alhamdulillah kemarin hari Sabtu minggu kemarin itu sudah transaksi. Jadi sudah qadarullah mungkin. Lama setiap kiai datang saya minta didoakan, saya minta amalan. Sampai istri saya mengatakan, ayah doanya orang lain manjur, ayah doa sendiri, ini tanah kok nggak mau beli itu. Biasanya begitu sih Pak. Memang rumus kehidupan tuh buat orang lain memanjur. Kayak ular berbisa, bisanya ular mandi tuh buat yang lain. Kambing patuk mati. Ada lagi kelinci dipatuk ular mati. Orang dipatuk ular bengkak sampai pingsan. Betul? Mantap. Itu bisa ular tuh mantap buat yang lain. Kalau gigit sendiri mah nggak mempan. Masa ada ular gigit sendiri mati gitu. Ngerti maksudnya? Berarti ini isyarat buat kita saling minta didoakan itu penting. Minta doa ke Bunda, minta doa ke teman. Dan jangan kemudian iri. Oh tuh doa saya dikabul, enak ya kamu minta ke saya. Saya minta kamu banyak dosa, nggak kabul. Kalau buat orang lain itu karena ikhlas pasti dikabulkan. Maka sertakan doa dari guru-guru dan orang tua menjelang Ramadan ini. Minta didoakan. 2, apalagi yang harus disiapkan setelah doa Ustaz? Ramadan bulan suci tidak tersentuh kecuali dengan yang suci kembali. Airnya bersih, dikucurin pada gelas, gelasnya kotor. Kira-kira jadi air bersih, air kotor? Air kotor. Jadi supaya air bersih tetap bersih, tempatnya dibersihkan dulu.
Ramadannya suci, Ramadannya bersih, hati kita masih kotor, nggak tembus cahaya Ramadan. Bagaimana kalau begitu Ustaz? Banyak istighfar, taubat, dan itu kenapa ada budaya minta maaf pada orang-orang, wabil khusus pada orang tua. Titip adik-adik, kalau tidak sempat pulang, telepon ayah bundamu, telepon ayah ibu, minta maaf, mau Ramadan ya mak, maafnya mak, semoga jadi berkah saya di bulan Ramadan. Minta doa supaya saya barokah mumpung nanti Ramadan, doa-doa mak ijabah insyaallah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ibumu itu mengalahkan 70 maqam Qutbul Auliya. Seorang ibu buat anak tuh, andai ada 70 Syekh Abdul Qadir Jailani doa, kalah sama seorang ibu buat anak. Insyaallah. Sampai ada yang mengatakan berkah restu ibumu sudah segalanya dalam hidup. Maka nitip adik-adik sekalian yang masih punya orang tua, jaga baik-baik itu pintu surga. Itu amal besarmu sampai ditempatkan setelah menyembah pada Allah, wa bil walidaini ihsana. Tak ada anak yang sukses, tak ada anak yang berhasil kalau tidak dapat berkah, bahkan menyakiti hati ibu dan ayah. Sebaliknya betapa banyak kesuksesan didapatkan bagi orang-orang yang sudah dapat maaf dan berkah restu dari kedua orang tuanya. Imam Hasan Al-Basri, adik-adik, meninggal ibunya. Imam Hasan tuh ulama, imam besar di zamannya. Ibunya meninggal, nangis berhari-hari gak berhenti, bahkan melewati 10 hari masih nangis. Sehingga orang-orang termasuk murid-muridnya mulai mengatakan, kenapa imam gak ridho sama takdir? Kenapa seperti tidak ikhlas? Qada dan qadar Allah kan sudah diatur, kematian ibu kan sudah takdir, kenapa seperti tidak ikhlas? Sampailah ucapan ini pada Imam Hasan, maka Imam Hasan konferensi pers, kalau sekarang modernnya, mengatakan, hai murid-muridku, aku bukan menangis atas kematian ibuku. Yang aku tangisi sudah tidak ada lagi pintu surga yang dekat untukku. Sudah tidak ada lagi doa-doa yang istimewa mengalir berkah untukku. Sudah tidak ada lagi jalan mudah rezeki yang datang karena ibuku sudah tidak ada. Jadi bukan meninggalnya yang ditangisi, tapi berkah-berkah dari yang sudah tidak ada karena sudah tidak ada lagi seorang ibu, itu yang ditangisi. Nitip ya, Stikas Dharma Husada, saya berharap alumni-alumninya adalah anak-anak yang berbakti dan soleh dan solehah. Insyaallah Ustadz sudah tidak ada, tinggal mertua satu, dan itu pun saya jaga luar biasa. Bunda Yani, mudah-mudahan ini juga jadi jalan rezeki. Saya lapor Bunda sedang ada kerjasama dengan Haji Hisham. Haji Hisham itu orang kaya raya di Batu Licin yang punya batu bara. Waduh, masih muda, 35 tahun atau 39 tahun. Kebenaran sahabat saya jadi direktur keuangannya. Dan kemarin minta, ayo CSR-nya sama Ustaz Komari diajarin ngaji apa. Saya suka nanya kan kalau ada orang sukses, Bang, apa sih suksesnya Haji Hisham? Katanya dari supir truk, dari punya truk satu, dari kenek, sekarang Masya Allah sudah bukan crazy rich ini, rich beneran, nggak crazy, karena dari Allah. Rahasianya ternyata sahabat Ustaz mengatakan, Ustaz Komar, Haji Hisham itu berkahnya mengalir, rezekinya berlimpah ruas. Satu, karena bakti pada ibunya luar biasa. Emaknya tuh udah kayak raja buat dia, makanya pantas rezeki dia kayak raja. Saya mau menyaksikan sendiri Ustaz Komar mau transaksi 10 miliar, sudah 1 jam dengan klien tinggal tanda tangan, emaknya telepon ke ajudan, Syam di mana? Bang, ada telepon dari mana? Iya mak, siap. Sini mak pengen diantar. Enggak bilang dia lagi di Jakarta, enggak bilang dia nanti mak. Kapan mak? Sekarang. Siap mak. Minta disediakan pesawat. Kenapa dia punya pesawat khusus tuh Ustaz? Jet pribadi, salah satunya kalau emaknya manggil ada dimanapun dia Bang.
Aduh jangan ngomong, Pak ini 10 miliar. Jangan 10 miliar, 100 miliar saya tinggalin kalau buat emak. Insya Allah. Itu udah kaya, kita belum kaya, gaya sama emak. Hadir, Neng, sebentar mak lagi ngajar di stikes. Lagi ngajar. Hadir, Neng, mak pengen kolak. Sebentar mak ini lagi rapat. Ya Allah ya salam. Pomode, mak, ada apa? Sini cek. Sebentar itu lagi main game mak. Wah. 10 miliar ditinggal. Dan apa kemudian kliennya malah kemudian ditanya kenapa? Ya Allah, karena orang tuanya rupanya barokah. Bismillah, mulai hari ini Ramadan hari ini harus menjadi Ramadan yang terbaik untuk minta maaf dan minta doa pada orang tua kita. Siap semuanya? Siap. Angkat tangan kanannya, harus dibaiat ini. Angkat kepada temannya. Hai teman-teman, saya berjanji selesai ceramah ini akan minta maaf, minta doa restu pada orang tua saya, sekaligus ngasih hadiah Ramadan untuk ayah ibu saya. Anda saksinya. Salaman. Saya dengar mudik boleh nih ya bunda ya. Halo. Kalau saya bilang halo jawab hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Saya dengar mudik boleh nih. Ayo, bismillah, mudik saat membahagiakan ayah dan ibu. Tadi kemarin sore, kemarin siang ceramah di Kementerian Perhubungan. Dirjen sekjennya itu ada. Waduh, orang berdua dari menteri. Saya bilang, ayo besok begitu pulang bahagiakan orang tua kita. Beri sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Jangan Ramadan mudik hebohnya saja, merepotinnya saja. Banyak anak menantu ngasih uangnya cuma 1 juta sama sekaleng biskuit. Giliran pulang dari rumah mertua beras diangkut, ulen dibekel, lapa diparut, ayam disembelih. Anaknya 4 dikasih 50 ribuan sama mertua. Banyak mertua yang jatuh bangkrut setelah lebaran. Ini apa-apa? Saya kasih tahu sekarang. Boleh berdiri nih Pak? Sekarang mah beda. Begitu mudik kasih yang banyak semampu kita. Namanya emak mah, namanya mertua mah pasti pengen bekelin oleh-oleh, pengen bekelin dia punya makanan. Tapi teteh akan bilang, adik-adik bilang, apa? Emak nggak usah semua buat emak sih. Saya minta tangan emak aja. Saya minta sekarang tangan emak. Semua makanan gak usah dibekelin buat emak, cuma minta tangan emak. Buat apa tangan emak? Taruh di kepala emak, taruh di kepala anak emak. Emak baru puasa. Doain anak emak sukses. Doain anak emak murah rezeki. Doain anak emak bagus karirnya. Doain emak supaya saya dapat berkah karena emak baru puasa. Ya Allah, mak kita nangis. Makasih, Neng, makasih. Gening baru ketua prodi aja udah ngasih 3 juta ke emak. Apalagi nanti jadi direktur. Iya. Terus nitip ibu dan bapak yang ketua prodi. Memang pimpinan di stikes. Tapi nanti kalau pulang ke rumah orang tua mah sampai tuh anak. Jangan masih merasa ketua. Kan ada pejabat yang terlalu ya. Ya Allah, Ustaz tuh kadang pengen ngasih tahu. Kemarin mah di kementerian saya ingetin nih para pejabat dirjen, sekjen, saya bilang kepala mahkamah Pak. Pejabat sampean di sini, kalau di rumah mah harus tahu diri sampean tuh anak. Bila perlu ngomong, Mak, 3 hari saya mudik nih Mak. 3 hari izinkan saya yang masak, saya yang jamu, makan emak, makan apa? Gak apa-apa, ketua prodi. Terus emaknya ngomong, Neng, belikan loteknya. Siap Mak, beli lotek. Terus kata mahasiswa, beli apa ibu? Lotek. Ibu beli sendiri ketua prodi. Apa disuruh emak? Kemarin Mas Sekjen saya contohin, emaknya beli kecap, beli Mas Sekjen, saya bilang. Karena dia mama Sekjen itu di kantor.
Tapi tidak sedikit adik-adiknya tadi karena kurang adat, kurang ilmu, pejabat di kantor, pejabat juga di rumah emak. Bapaknya suruh naik kelapa, emaknya suruh ngeliwat, dianya nonton TV. Sudah matang liwatnya, Mak? Benar Pak, kalau saya ada begini, nggak tahu diri. Dia jadi pejabat tuh, ya Allah ya. Dede sekalian, kalau tahu emak kita tuh tanpa sampean tahu, tanpa anak-anaknya tahu nangis. Sing berkah ya Allah, anak saya, sing bahagia, nangis lagi. Kita cuma nggak tahu. Itu kata Imam Hasan al-Basri. Tangisan mereka itu mengguncang hati. Harusnya copot jabatan kita, copot kepandaian kita. Sampai ada ustazah Malaysia tuh nggak ada masalah, nggak ada masalah tuh. Mar, 2 kali 2 berapa? 4, Mar. 6, Mar. Iya, Mar, 6 buat Mama. Mau 6, mau 8, bener, Mama. Sampai harus begitu katanya. Nggak usah berdebat. 4, Mak. Emak sekolah nggak? 2 kali. Nggak usah. Bilang aja buat emak mah bener. Mau 6, mau 8, berapa aja bener buat Mama. Sampai harus begitu adabnya. Masya Allah. Ramadan nih adik-adik, jaga. Nggak apa-apa, mari mahasiswa juga. Omongannya yang bagus. Mana yang mahasiswa John? Ya buat dosen juga ngacung aja kan anak ya, buat orang tua ya. Saya ngacung ke Ustadz katanya. Ayo sebelum Ramadan, awal Ramadan, belum bisa ngasih apa-apa kan, karena belum punya uang Ustadz, belum punya untuk ngasih pakaian, ngasih doa, ngasih cita-cita aja. Salim sama emak, Mak. Sehat yang panjang umur ya Mak, pegang tangan Mak. Mak, moga-moga 10 tahun Mak yang sehat, tetap panjang umur. Selesai kuliah di Stikes, saya berangkatin Mak haji, hajinya plus 2032. Maknya yang sehat, maknya yang sehat. Pegang tangan saya Mak, pegang kepala saya. Apa nggak nangis tuh awal Ramadan, anaknya baru semester 4, udah ngomong yang berangkatin haji, hajinya plus lagi. Nangis ya Allah, mata kamu bohong. Beli handphone aja pakai uang mak. Tapi mak seumur-umur baru sekarang seneng dibohongin. Belum ada yang lain mau ngomong mau berangkatin haji mak. Cik barokah ya anak, didoain bu mak 2032 acep banyak rezekinya bisa berangkatin mak haji. Ya Allah, itu udah nyenengin yang gitu. Maka ayo minta maaf pada guru-guru, suami, istri, minta maaf karena bulan Ramadan bulan suci, harus sudah tidak ada dendam, benci di antara kita, harus saling memaafkan. Siap? Siap? Karena mau masuk bulan suci, kalau kitanya masih kotor nggak nyambung nantinya, resonansinya nggak nyambung. Angkat tangan kanannya, tempelkan pundak temannya. Hai teman-teman, saya berjanji selesai ceramah ini akan minta maaf, akan memaafkan, tiada dendam, tiada benci, tiada iri hati. Anda saksinya. Salaman. Keren, keren. Tapi tolong hutang pihutang tetap ya. Jangan lunas ya, lunas, dimaafkan. Yuk ke guru-guru, makanya di kampung-kampung mah dulu mungkin Bunda Yani merasakan ya. Saya waktu kecil masih ingat abah saya ke kakaknya sambil menyediakan makanan tuh kirim ke sono, sore Ramadan kirim menjelang ada apa nih, minta maaf, minta maaf. Nah momen sekarang nih kadang maaf-maafannya kurang, makan-makannya banyak. Karena sibuk ngurus makanan ngebotra, maaf-maafannya lupa. Orang dulu mah banyak maaf-maafannya, kurang makanan. Dan ada satu lagi nih, Ramadan tuh identik dengan bala-balanya. Kalau buka tuh, barusan ternyata bala-bala nggak bisa direbus, Bu Ika. Kan suruh direbus, ternyata dicoba nggak bisa direbus. Kemarin yang teh goreng. Iya bener, di mana-mana teh nggak afdol, sampai seolah-olah nggak sah buka puasa tanpa bala-bala. Tapi ternyata nggak ada minyak goreng. Tadi malam teman nguji coba nggak bisa dibungkus, nggak usah bala-bala.
Aduh, kenapa kebala-bala ini? Satu, doa. Dua, minta maaf ya. Maafkan juga Ustadz, barangkali ada yang pernah diajar selama ini online terus. Mudah-mudahan ini sudah bisa offline sekarang udah. Oh, bisa kombennya. Iya, saya tuh banyak baik sangkanya ngajar online. Ada yang gambarnya itu saja, wis lah, nggak apa-apa. Nggak tahu anaknya kenapa tidur apa. Ya, tapi begitulah. Dosen-dosen sing baik sangka, jangan sampai murid kita jadi dosa gara-gara kita buruk sangka, dan jangan sampai kemudian mereka jadi dosa gara-gara kemudian kita tidak lapang dada. Please, saya maafkan aja. Itu karena situasinya begini. Mana ini? Kemana? Maaf ya Pak, on cam sinyalnya jelek Pak, sinyalnya jelek. Ya sudah, asal nggak apa-apa gitulah. Dan saya nggak bisa maksakan. Atau racung atau supaya bagus sinyalnya. 3, apalagi persiapan. Mumpung besok Ramadan atau lusa, bikin target. Karena Ramadan tidak semua orang bisa berjumpa. Bikin target di Ramadan. Bikin apa? Ramadan 30 hari, bikin target, gak usah muluk-muluk. Mau nambah hafalan 30 ayat, ya Allah, 30 ayat baru, ya Allah. Berarti satu hari satu bismillah, gak apa-apa. Saya nggak bawa buku agendanya. Setiap Ramadan tuh kan saya selalu di agenda pribadi nulis. Ramadan kemarin 17 cita-cita dan target. Ramadan kemarinnya 21. Termasuk tulis aja. Misalkan pengen umroh bersama keluarga Ramadan, itu niatnya dan tulisannya sudah jadi pahala. Mau menjamu minimal 3 hari untuk orang berbuka puasa di masjid tetangga. Ya kasih. Kalau anggarannya 250, berarti 750 disiapkan. Nulisnya, niatnya, targetnya sudah dicatat jadi jalan pahala. Mau menghatamkan Al-Quran minimal sekali ya Allah selama Ramadan. Ustaz Adi Hidayat itu bagus ngitungnya. Kalau sehari 1 juz itu gampang, dibagi 5 waktu. Kemudian 1 juz itu 150 atau 180, taruhlah 200 ayat. Itu 1 juz itu rata-rata segitu. Dibagi katanya beliau terus. Caranya setiap waktu dibagi 2, sebelum dan sesudah. Ternyata cuma 10 menit karena hanya butuh 14 ayat sebelum, 14 ayat sesudah. Cuma gitu, 14 ayat tuh 10 menit. Sempatkan waktu 10 menit sebelum, 10 menit sesudah, 1 bulan khatam. Cuman ujian kita memalasnya tuh ya. Awalnya saja sehari 1 juz. Bahkan sehari itu sampai 2 juz. Ramadan pertama. Ramadan kedua mulai kendor. Ramadan pertengahan udah juz Al-Qur'annya hilang, tinggal juz Al-Qur'an. Jadi makanya betul, jangan gedor di awal tapi habis tenaga di akhir. Pelan, istiqomah itu kan pelan. Coba Bu, 10 menit sebelum dan 10 menit sesudah, ringan tidak? Ringan. 14 ayat Bu sebelum sholat zuhur, 14 ayat sesudah sholat zuhur, ringan tidak? Taruh 15 ayat sebelum sholat, 15 ayat sesudah, itu sangat ringan. Sing mayang, sing ajeb 30 hari khatam. Oh cuma kita kayak 10 hari terakhir ngurus segala-gala. Saksi itu belum lagi pakaian, belum lagi masakan, belum hanya punya 3 setengah. Aku orang miskin kaya raya anaknya, tapi rupanya dia sedekahkan. Mau anaknya hanya sedekah. Sampai anak-anaknya kaget begitu meninggal karena dia mengingat agar hisabnya besok tidak terlalu berat. Ya sudah. Orang stikes berapa setel coba? Ibu berapa? 10 lebih? 20? Kenapa? Karena suami yang jawab nih. Seperti dendam begitu. Lebih lah, 30 lebih lah. Ya iya nih, model-model bapak nih yang sudah tergeser dari lemari istrinya. Asalnya kan setengah-setengah ya Pak, setengah bapak, setengah ibu. Udah, bapak udah geser ke kardus, sudah geser. Tong banyak-banyak ibu, itu membuat ibu banyak pilihan. Lama mau kondangan, yang ini nggak matching dengan kerudung, yang ini nggak matching terus.
Slop aja punya 10. Lama. Lihat bapak-bapak mau kondangan cepat. Dan sepatu cuma satu, ke kantor main bola, futsal pakai itu. Ayo siap. Bagus nih, sekarang gelombang berbuka takjil di mana-mana sudah syiarnya. Saya senang Ramadan. Anak-anak muda pada sahur bungkusin nasi, pada benar-benar sedekahnya itu dilipat gandakan 700 dikali 10 karena Ramadan. 7.000 dibalasnya. Bismillah ya, siap? Target apa lagi? Misalkan target mau taraweh keliling di 5 masjid sama keluarga. Dari sekarang, masjid ini, nah masjid ini, nanti kita seni gitu. Kalau nggak ditarget, nanti berjalan begitu saja. Target apa lagi? Target 7 hari terakhir mau itikaf. Makanya pekerjaan-pekerjaan diselesaikan semua sebelum seminggu Ramadan berakhir. Kenapa nih? Bu mau menyelesaikan, izin saya pengen 7 hari itu mau itikaf sama keluarga. Almarhum Kang Wadin, Allahumma gfirlahu warhamhu ya. Katanya hampir uminya mengatakan tuh sudah 5 tahun selama Ramadan tuh sekeluarga itikaf di Babur Rahman, masjid di PTN. Jadi orang tidak tahu katanya kalau selama Ramadan itu ada keluarga Pak Wadin di sana, anaknya, kadang di sini uminya, di sana, disebar di setiap pojok. Uminya yang cerita. Dan itu sudah hampir 5 tahun terakhir dia lakukan selama Ramadan di masjid. Hanya menggetarkan dan membuat kita iri ya meninggalnya Mang Oded. Sudah Jumat, sudah sholat, sudah mau khutbah, ya Allah ya terkumpul semua husnul khotimah padanya. Ya berwudu pasti, ya sedang sholat, masya Allah. Pantas. Ayo bikin target. Karena target memandu kita nanti. Tulis, karena tulisan mewariskan nanti legasi ke anak cucu kita. Oh, emak dulu pernah nulis ya setiap Ramadan 443 ini target emak. Dan siapa tahu anak cucu nanti akan melanjutkan apa yang menjadi target emak. Kita nih kurang budaya nulis. Tulis di buku. Di handphone, kalau handphonenya kecemplung hilang semua datanya. Di buku. Zaman teknologi tapi tidak menghilangkan buku. Termasuk saya tidak berhenti untuk beli buku. Baca sih di handphone, cuman kadang banyak iklannya Bunda. Satu baris dibacanya muncul lagi. Pencet jangan ya, asal murah nih. Murah. Tadi pencet sepatu kemana-mana. Bismillah. Tadi di buku kan gitu ya. Makanya Quran tetap aja Pak, walaupun di handphone ada Quran. Baca Quran di handphone Pak, iklannya kan gak karu-karuan juga. Yasin, diskon 70% nih. Kurang ajar juga ya, kadang iklan gak tahu diri. Kita kan lagi mau ngaji tuh Pak. Ya tapi makanya Quran aja, di Quran mah gak mungkin. Angkat tangan kirinya, tempel pundak temannya. Hai teman-teman, Ramadan tahun ini saya berjanji akan membuat target amalan bulan Ramadan. Anda saksi. Salam. Bagus. Orang sedikit saudara mau sadar, saya mau tanya, kalau satu hari satu ayat kita ngafalin, untuk 100 ayat berapa hari? Coba hitung. Kalau satu hari satu ayat mau ngafalin 100 ayat jadi berapa hari? Salah Pak. Karena saya punya santri, matematika ternyata tidak berlaku kalau sudah mukjizatnya Al-Quran. Satu hari satu ayat Bunda. Pengen 100 ayat, hitungan matematika 100 hari. Tapi coba buktikan kalau pengen tahu dahsyatnya Allah. Memang satu hari mah satu ayat. Yasin besok wal Qur'anil Hakim. Entah kenapa hari ketiga tuh diencengkan otak kita. Nah, bisa 3 ayat. Kok 3 ayat ya gampang ya. Hari keempat malah 10 ayat. Kok 10 ayat nih? Kok 10 semakin kesan. Bisa sehari 20 ayat. Saya minta mahasiswi yang lagi ngapalin stikers boleh, kalau yang belum dapat kos, mahasiswinya ke pesantren Ustaz aja. Gratis kos-kosannya, dikasih sembakonya. Sedikit ada uang sakunya, tapi satu syarat Ananda ngapalin Quran. Itu saya minta cuma 10 ayat Bunda yang mahasiswi.
10 ayat aja ya nak, sehari, karena Ustaz tahu kamu sibuk. 10 hari aja. Siap Ustaz. Setiap pada subuh saya terima setoran mereka. Habis maghrib, sebelum subuh, habis asar, silahkan caranya ngapalin 10 hari Ustaz. Minta maaf 10 ayat. Di luar dugaan kan. Begitu setor 1 lembar. Begitu setor 2 halaman. Begitu setor 1 surat. Saya pengennya 1 semester, 2 semester nih, 1 juz lumayan buat kamu bekal. Apa yang terjadi kan? Ada yang sudah 6 juz, ada yang sudah 3 juz. Maka saya katakan tadi tidak berlaku hitungan matematika karena hebatnya Al-Quran. Seolah-olah 1 hari 1 ayat, enggak, hari ketiga bisa 1 lembar nantinya hafal. Semakin didalami Al-Quran merangkul kita, semakin dekat lagi Al-Quran lancar dengan kita, Masya Allah. Dan ini bukti. Kemarin wisuda sudah anak-anak kecil yang 1 juz, yang 2 juz sambil munggah. Nggak nyangka saya bilang ya Allah, sambil main-main apa anak-anak selesai juz 30 kan, selesai juz 29. Aneh. Oh, berarti istimewanya Al-Quran. Buktikan aja di Ramadan, 1 hari 1 ayat ya Allah. Jangan aneh, 30 hari bisa sampai 300 ayat lahir. Cuman 1 tadi sing sungguh-sungguh. Kita tes suka begitu. La uqsimu bihadzal balad, la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu. Tuh kan lupa ya Allah ya, saya mah. La uqsimu apa nih? Nah begitu ada kesusahan nih, berhenti. Padahal itu Allah lagi ujian sabar. Ujian sampai sejauh mana kau mau sungguh-sungguh. Pesananya reces akhirnya. Masya Allah. Bismillah ya. 30 ayat siap. Angkat tangan kanannya. Saya jadi ustaznya. Ayo teman-teman. Saya berjanji Ramadan akan nambah hafalan 30 ayat. Ayat baru yang belum saya hafal. Anda saksinya. Nah, salaman. Halal bihalal saya cek. Ustaz dipaksa aja lah, bohong saya yang ceramahnya. Tapi benar Pak, nanti nikmat. Alumni Jerman, Dr. Edi Mulyono, Profesor Dr. Edi Mulyono, guru besar UGM, Fakultas Kedokteran Bunda, alumni Jerman. 5 tahun yang lalu umroh bersama saya, dapat pencerahan. Dulu sempat meninggalkan sholat, dan dia mengatakan baru belajar Al-Quran umur 55 tahun. Setelah ketemu Ustaz Komar, Allah moga-moga melapangkan kuburnya. Beliau meninggal kemarin masa Covid itu. Allahumma firlah. Telepon saya itu 1 jam, 2 jam. Begitu mendalami Al-Quran, istrinya kaget. Itu banyak hafalannya. Sampai dia katakan, kenapa baru 55 tahun Ustaz Komar saya ke Al-Quran? Andai tidak ada kata terlambat, Prof, nggak apa-apa. Allah memaklumi sekarang. Dia bikin target, dia bikin. Benar nggak dibacaan saya di Ustaz Komar? Benar nggak saya menafsirkan ayat ini kaitannya dengan Ustaz Komar? Ya Allah, luar biasa beliau begitu cintanya pada Al-Quran. Sampai beliau mengatakan nggak ada panduan terhebat selain Al-Quran, nggak ada terlengkap selain Al-Quran. Alumni Jerman yang dulu tidak sedikit pun tersentuh, tapi dia baru sadar begitu. Ya Allah. Sampai beliau punya waktu cara menghafalkan cepat ayat Al-Quran. Kemarin saya uji cobakan di sana. Sekarang telah dia coba. 1 doa, 2 minta maaf, berarti kita harus taubat. Yang ketiga bikin target, dan yang keempat ini Ustaz terakhir, Ramadan bulan sedekah. Ramadan bulan juga Al-Quran. 2 amalan ini mohon diistimewakan. Kalau bisa tingkatkan sedekah kita. Adik-adik, kalau engkau nggak punya uang, sedekahnya bantu di masjid agar orang tawehan toiletnya bersih. Dulu diajarin sama Hakim tuh, sambil engkau di toilet ngomong tempat paling kotor itu, tempat orang hanya pengen bersih saja. Oh, sikat. Tapi hati ngomong, ya Allah, mudah-mudahan amal yang tidak terlihat inilah menjadi ijabahnya doa saya ya Allah. Saya pengen orang yang kesini sudah bersih, sudah bersih, sudah bersih. Itu menundukkan hati adik-adik yang gitu-gitu. Sayangnya kita suka nggak peka Pak hati Pak. Ada 3 kamar nih kan. Kita akan masuk kamar,
punten di toiletnya kotor, kita mau pergi milih yang bersih. Padahal begitu kita masuk tuh nggak kebetulan lagi ada amal tuh. Mau nggak membersihkan yang itu tuh? Bersihkan saja, bersihkan. Saya dulu sering diajarnya begitu sama Hakim, bersihkan tempat yang paling kotor, karena di situ melembutkan hati dan ijabahnya doa. Karena kita pengen yang bersih. Kenapa? Saya bilang, rupanya ketemu Bunda. Saat tempat-tempat rahasia kita tertunduk membersihkan perbuatan amal, itu menghapus dosa-dosa kita yang sifatnya rahasia. Bukankah ibu bapak semua ini punya dosa yang kita nggak mau orang lain tahu? Kita malu kalau dosa ini diungkap. Maka tembus dengan amalan-amalan yang rahasia hanya dirimu dengan Allah. Nah, salah satunya tuh saat di toilet bersihkan. Saat nanti ada karpet masjid, bersihkan. Saat nanti kemudian Anda sedang sendirian, tidak ada orang, kemudian sampah di mesin kotor, bersihkan. Nggak mesti harus ketahuan, karena itu menggugurkan dosa-dosa kita yang bersifat rahasia. Ya, ini yang punya uang ibu bapak, ayo sedekah. Nabi Muhammad tuh kayak angin yang kencang saat Ramadan ini, masya Allah. Dan insya Allah termasuk nanti saat berbagi memberi, ayo berbagilah Ramadan ini. Sarung mau kena apa saja, karena Ramadan harus juga menjadi bulan syiar untuk kita membahagiakan saudara-saudara kita. Ibu, baju bekas di ibu, tapi boleh jadi baju itu baru buat orang lain yang membutuhkannya. Maka 4 hal ini menjadi target untuk Ramadan yang besok atau lusa kita lalui. Jangan lupa terus berdoa dan banyak doa di Ramadan. Jangan lupa minta maaf sebelum masuk Ramadan. Perbanyak istighfar, minta ampun pada Allah supaya tersentuh kesucian Ramadan. Bikin target, entah 10, entah 15, tulis targetnya bila perlu. Kalau tidak ditulis di otak suka hilang. Kalau hanya di pikiran, tertimpa dengan pikiran-pikiran lain. Bikin agenda pribadi. Tulis 1, saya pengen khatam Quran ya Allah. Nggak ada umur. Maaf, 1 Ramadan kita tiada. Apa sudah? Maaf, apa hilang atau jadi pahala niat kita pengen khatamin Quran? Seperti mau haji, sudah nabung, sudah dapat kuota, meninggal, tercatat sudah haji. Untungnya target nih begini, kitanya ada apa-apa meninggal, sudah dicatat menghatamkan Al-Quran, gitu kan maksudnya. Ya Allah, saya menjamu berbuka, tidak hanya nunggu giliran dari RT, minimal 5 kali saya akan menjamu berbuka di masjid. Bagus. Ya Allah, saya mau ngasih kenah yang bagus, harganya 500 buat emak saya. Ya Allah, saya mau ngasih sarung BHS buat abah saya, mumpung masih ada. Misalkan, ya Allah, saya mau sedekah ini pada 5 anak yatim di kampung saudara saya. Tulis. Karena target itu minimal sudah tercatat sebagai pahala. Yang keempat apa tadi? Tingkatkan sedekah dan interaksi dengan Al-Quran. Bila perlu di mobil taruh Al-Quran, di ruang tamu taruh Al-Quran, di sebelah meja makan taruh Al-Quran, di kamar tidur taruh Al-Quran. Perbanyak Al-Quran. Jadi kalau ada apa, buka lagi. Kalau ada apa di mobil, buka lagi. Kalau ada apa, buka lagi. Terus. Karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon didoakan Bunda, sekaligus minta dimaafkan atas segala kesalahan, kehilafan dan kekurangan. Saya doakan ibu bapak semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi pertemuan ini. Ridhoi perkumpulan kami ini. Turunkan rahmat, maghfirah serta kasih sayang-Mu pada kami semuanya. Duhai Allah, Ramadan hanya tinggal beberapa saat lagi menjumpai kami. Kami mohon panjangkan umur kami ya Allah, agar bisa berjumpa dengan Ramadan-Mu yang penuh berkah. Sehatkan lahir batin kami agar bisa mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik di bulan yang terbaik. Murahkan rezeki kami, lapangkan rizki kami, agar bisa memberikan infak sedekah terbaik di bulan yang penuh berkah. Duhai Allah,
Jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kami. Jadikan Ramadan tahun ini menjadi diampunkannya segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan Ramadan ini menjadi pengangkat derajat kemuliaan dunia akhirat kami. Jadikan Ramadan ini menjadi jalan diijabahnya segala harapan dan doa-doa kami, ya Allah. Jadikan Ramadan ini menjadi jalan ilmu yang manfaat agar hidup kami penuh manfaat. Jadikan Ramadan ini jalan rezeki, jalan rahmat, berkah sebanyak-banyaknya untuk kami beserta keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu, panjangkan umur orang tua dan guru-guru kami. Berkahi orang-orang yang telah berbuat baik pada kami. Berkahi saudara-saudara yang telah membantu hidup kami. Izinkan kami bisa berbakti, izinkan kami bisa balas budi. Jadikan kami yang hadir semua menjadi anak yang soleh dan solehah bagi orang tua kami. Beri kesempatan, ya Allah, kami memuliakan dan membahagiakan sisa umur orang tua kami. Izinkan kami bisa mengumrohkan, bisa menghajikan ayah ibu kami, bisa mencukupi kebutuhan ayah ibu kami, bisa menjadi jalan kebahagiaan dunia dan akhirat orang tua kami. Ya Allah, berikan pada kami keberkahan dalam rumah tangga dan keluarga. Titipkan pada kami anak yang soleh dan soleha, yang menjadi penyejuk pandangan mata hati dan mata batin kami. Anak-anak yang menjadi jalan keselamatan, jalan kebahagiaan hidup dunia akhirat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lahirkan dari Stikes dan Mahfuzada ini mahasiswa dan mahasiswi yang soleh dan solehah, yang cerdas akal pikirannya, yang luas ilmunya, yang bercahaya hatinya, yang mulia akhlaknya, yang bermanfaat hidupnya bagi sebanyak-banyaknya hamba-hamba. Lahirkan dari tempat ini para pemimpin-pemimpin yang soleh dan solehah. Lahirkan dari tempat ini orang-orang yang sukses, yang dermawan, yang penuh kasih sayang pada sebanyak-banyaknya hamba-hamba. Jadikan perjuangan kami di tempat ini perjuangan yang kau ridhoi, yang kau berkahi, yang menjadi bekal kami bisa pulang kepadamu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana, taqabbal minna hajatana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. 1 jam saya sudah menyampaikan. Tanpa mengurangi rasa hormat Bunda, saya tidak ikut acara selanjutnya. Mau pamit, mudah-mudahan lancar dan bisa mengisi di tempat berikutnya. Ternuhun akang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati jam